Nasi sudah jadi bubur. Tak ada yang bisa gagalkan keputusan PSSI untuk menjadikan Kluivert sebagai pelatih timnas saat ini. Toh, PSSI punya kredibilitas untuk menangani timnas Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Sekarang, kita hanya harus tinggal terus mendukung timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun sebelum kita ulas satu persatu, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Hanya saja, dari segi prestasi, Patrick Kluivert tidak lebih baik dari Simon McManamy. Dilansir dari data transfer market, seburuk-buruknya McManamy, ia masih punya 1 trofi, walaupun itu cuma Liga Indonesia. Kluivert dibandingkan McManamy saja kalah, apalagi diadu sama pelatih Belanda berikut ini, yang bisa saja lebih baik buat timnas Indonesia ke depannya. Siapa saja mereka? 1. Philippe Cocu. Bagi fans Barcelona sejak 1998, pasti mengenal sosok Philippe Cocu. Cocu pernah berseragam Blaugrana dari tahun 1998 hingga 2004. Selama berseragam Blaugrana, Cocu tidak hanya bermain 205 kali dan mencetak 31 gol, tapi setidaknya turut membawa Barcelona juara La Liga pada musim 1998-1999. Selama bermain, Cocu lebih sering berada di Liga Belanda, AZ Alkmaar, Vitesse, dan PSV pernah dibelanya. Tak aneh jika kemudian, ketika memutuskan berpindah pekerjaan menjadi pelatih, Cocu memulai karir juga dari Belanda. Tahun 2008, Cocu pulang ke Belanda setelah pensiun dari klub Al Jazeera. Ia langsung menjadi asisten Bert van Marwijk, nama yang tidak asing kalau kamu menonton Piala Dunia 2010. Di timnas Belanda, selain menjadi asisten Marwijk, ia juga menjadi asisten Marco van Basten. Setelah dari timnas Belanda, karirnya kemudian berlanjut di tim muda PSV. Sempat hanya jadi asisten dan caretaker, Cocu akhirnya mengambil jabatan manajer PSV pada tahun 2013. Nah, di PSV inilah Cocu menoreh banyak prestasi. 3 trofi Eredivisie, 2 Piala Super Belanda, dan 1 KNVB Beker menjadi bukti nyata. Setelah dari PSV, Cocu melatih klub luar Belanda seperti Fenerbahce dan Derby County. Nah, di derby ini namanya makin sering dibicarakan, termasuk perihal taktik. Cocu adalah pengagum 4-3-3. Ia selalu memakai seorang gelandang terampil dan pemain sayap untuk menciptakan peluang. Strategi yang juga sering dipakai timnas Indonesia. Jika diterapkan di Indonesia, gelandang terampil itu bisa saja Tom Haya atau Ivar Jenner. 2. Giovanni van Bronckhorst. Ingin pelatih yang orang Belanda tapi juga keturunan Indonesia, ada Van Bronckhorst. Setelah dipecat Besiktas pada November 2024, dia masih menganggur. Ihwal pengalaman bermain, dia jelas tak kalah dari Kluivert, hanya beda generasi saja. Jika kamu menonton Piala Dunia 2010, disitulah nama Van Bronckhorst harum. Ia belajar dari banyak pelatih top selama menjadi pemain. Di Barcelona, belajar dari Frank Rijkaard. Selama berseragam Rangers, dia belajar dari Dick Advocaat. Sementara di timnas Belanda, banyak ilmu didapatkan dari Bert van Marwijk. Dia menapaki karir pelatih dari Feyenoord. Tidak menjadi pelatih utama, melainkan asisten Ronald Koeman. Coba bayangkan seberapa kaya pengetahuan sepak bola Gio. Setelah menjadi asisten Koeman dan Fred Rutten di Feyenoord, selama kurang lebih 4 tahun, Gio melatih tim U21. Menariknya, Gio cuma setahun di sana dan diangkat menjadi pelatih utama pada tahun 2015. Nah, disinilah ia meraih 2 KNVB Beker dan 2 Piala Super Belanda, plus 1 gelar Eredivisie di musim 2015-2016. Dari segi gaya bermain, Gio menyukai sepak bola menyerang. Namun ia tidak akan memaksakan timnya bermain menyerang. Itulah kenapa ia cukup bagus dalam beradaptasi. Terbukti di Rangers dan Besiktas pun, Gio meraih trofi. Kalau melatih timnas, mungkin Gio tidak akan bermain menyerang.
3. Mark van Bommel. Giovanni van Bronckhorst usianya masih 49 tahun. Pelatih yang satu ini masih lebih muda lagi. Van Bommel usianya baru 47 tahun, usia yang cukup muda untuk menangani timnas Indonesia. Lalu apa hebatnya Van Bommel? Van Bommel setidaknya memiliki 4 trofi sebagai pelatih. Dia sosok di balik treble domestic Royal Antwerp musim lalu. Bommel melalui karirnya sebagai pelatih di timnas Belanda U17. Namun saat itu, ia hanya menjadi asisten Martin Stekelenburg. Hanya 11 pertandingan, ia lalu pindah ke timnas Arab Saudi pada tahun 2015. Adalah Bert van Marwijk yang membawanya ke sana. Van Bommel juga orang kepercayaan Bert, tidak hanya di Arab Saudi, namun juga saat melatih timnas Australia pada tahun 2018. Setelah mendapatkan ilmu dari mertua, sosok yang dikenal sebagai kapten karismatik itu mengambil karir solo sebagai pelatih. Pelabuhan pertamanya adalah PSV Eindhoven, tapi tidak cukup berhasil di sana. Van Bommel lalu melatih Wolfsburg walau juga tak mentereng, namun sosoknya masih jadi primadona. Van Bommel yang saat ini nganggur sebenarnya cocok untuk melatih timnas Indonesia. Karakternya yang mengedepankan kedisiplinan, pas untuk pemain timnas yang kadang-kadang tidak disiplin. 4. Erik ten Hag. Ya, mungkin kamu kaget mendengar namanya, tapi Ten Hag itu bagus. Level dia sebagai pelatih berkali-kali lipat di atas Patrick Kluivert. CV-nya jelas, mantan pelatih MU, orang Belanda pula. Bahkan melihat daftar pelatih dari Belanda yang tersedia saat ini, Ten Hag termasuk pelatih dengan nilai poin pertandingan salah satu yang tertinggi. Pelatih berkepala licin ini juga berpengalaman dihajar oleh situasi sulit. Di Ajax pernah, di Manchester United jelas. Menariknya, walaupun dipukul situasi-situasi sulit bin rumit, Ten Hag masih bisa membawakan trofi. Di Belanda, setidaknya 3 gelar Eredivisie dirangkuh. Selama menukangi setan merah yang pesakitan itu pun, Ten Hag masih bisa membawakan 2 trofi. Dengan mengganti STY di tengah jalan, banyak yang bilang bahwa target timnas Indonesia harus meningkat. Kita sudah tidak percaya lagi proses, kita butuh trofi. Dan rasanya, sosok yang tepat buat itu adalah Erik ten Hag. Ia juga seorang yang berorientasi pada detail. Dari gaya memimpin, Ten Hag juga tak kalah keras kepala dari STY. Bukan cuma keras kepala, tapi muka badak, dikritik sana-sini, Ten Hag tak tumbang. 5. Frank de Boer. Saat masih jadi pemilik Inter, Erick Thohir mengganti Roberto Mancini dengan Frank de Boer. Ujungnya Inter menuju kegelapan. Lantas kenapa Sportation menyarankan de Boer? Saat melatih La Beneamata, ia diwarisi skuad yang busuk. Ia juga tak diberi kebebasan dalam mengelola tim. Wajar kalau gagal. Buktinya, di Ajax de Boer sukses. Ia bahkan membawa Ajax juara Eredivisie 4 musim beruntun sejak 2011 hingga 2014. Di edisi keempat, de Boer melengkapinya dengan trofi Piala Super Belanda. Kesuksesan itu membuatnya digadang-gadang sebagai pelatih Belanda paling menjanjikan, walau karir de Boer akhirnya meredup. Kelemahan de Boer adalah dia bukan komunikator yang baik, hampir selalu ia berorientasi hanya pada kemenangan. Setiap ada masalah, solusi yang ia tawarkan praktis-praktis saja. Ya, itulah tadi para pelatih asal Belanda yang boleh jadi lebih baik buat Indonesia daripada Patrick Kluivert. Kalau menurut Spotlers, mana yang terbaik?